keluar lagi mungkin ya itu darahnya, karena aku nggak merasa bahwa aku menelan si darah itu. Ini tuh kayak mati rasa, hidung sama pipi bagian sini itu 77.550. Semurah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning karo nyong Selvita, wong apak orang kepenak. Kepriwe kabare lur, sehat-sehat ya? Alhamdulillah hari ini Taiwan panas ya lur. Gosing puasa, maaf ya. Kebetulan hari ini tuh hari Rabu. Nah lur, ceritanya aku ini pengen cerita ya. Pengen cerita pengalamanku cabut gigi di Taiwan. Nah, jadi ya 2 minggu yang lalu aku tuh habis cabut gigi di dokter gigi ya. Nah, di sini tuh kalau cabut gigi itu langsung ke klinik khusus dokter gigi ya. Jadi aku tuh cabut gigi paling belakang. Nah, aku tuh hampir kaget dengan biaya yang aku keluarkan untuk cabut gigi di Taiwan ini. Dan ya kaget lah ya, maksudnya nggak nyangka kalau cabut gigi di Taiwan itu bisa semurah itu. Jadi gini, ceritanya kan 2 minggu yang lalu aku sakit gigi. Nggak tahu itu yang sakit apanya, tapi yang aku rasain itu pas sakit gigi itu yang sakit ya nggak tahu pipi atau giginya lah. Terus bilang kan ke majikan kalau aku tuh udah beberapa hari ini nggak bisa makan karena gigiku sakit. Dan saat dicek ke rumah sakit, bukan rumah sakit, ke klinik dokter gigi. Nah ternyata pas dicek ke dokter itu bukan gigiku yang sakit. Jadi pas di ronsen kan datang tuh pertama kali. Dan ini adalah pertama kali saya datang ke klinik dokter gigi ya lur. Selama 6 tahun, hampir 6 tahun di Taiwan, baru kali ini saya periksa gigi. Nah jadi pertama itu kan di ronsen ya, di ronsen gigi ya, ada beberapa menit gitu. Terus dipanggil kan ke ruangan dokter kan. Lah ternyata yang sakit tuh bukan giginya, tapi pipi bagian dalam itu sudah infeksi. Kalau dokter bilang itu Fayen gitu. Nah jadi giginya ini untukku itu mungkin bertabrakan setiap hari kan, setiap hari bertemu dengan si pipi bagian dalam nih. Mungkin si gigi ini semakin hari semakin besar, lalu menekan pipi bagian dalam, akhirnya luka gitu ya. Mungkin kalau bahasa awamnya itu kayak sariawan gitulah, tapi itu benar-benar sakit banget. Dan itu nggak bisa makan untuk beberapa hari. Ngunyah pun itu nggak bisa, jadi kalau makan tuh langsung telan. Untuk minum air pun itu harus sabar, benar-benar sakit banget. Nah terus si dokter ini menyarankan aku untuk sembuhin dulu ini si Fayennya ini, si pipi bagian dalamnya ini yang terluka. Terluka. Lah terus kan dikasih obat tuh. Jadi dikasih obat, mungkin obat untuk ngilangin rasa sakit, terus penyembuhan kayak sariawannya gitulah ya, Fayennya. Terus 3 hari kemudian sembuh nih, nggak sakit sama sekali. Terus barulah itu aku cabut gigi. Dan kalian tahu apa yang saya rasakan? Itu bener-bener hencincang. Kalau bahasa Mandarinnya itu hencincang. Itu kayak gugup, gemeter, grogi, pokoknya jadi satu. Pas udah naik tuh ya di tempat duduk tuh, pas udah suruh buka ini apa? Suruh buka mulut kan, disuntik dulu untuk penghilang rasa sakit itu kan. Ya Allah, di dalam hati ini udah istighfar, udah sholawat, sampai baca ayat kursi pun aku salah saking groginya. Karena itu pertama kali banget aku cabut gigi ya lur. Nah lalu tiba-tiba tuh
udah kan, udah disuntik, terus nunggu beberapa menit, semenit atau 2 menit, terus tinggal dicabut. Itu bener-bener nggak ada rasa sakit sama sekali, cuma kayak ada rasa kayak gigi dicabut gitu loh. Gimana sih rasanya, nggak bisa diceritain dengan kata-kata gitu loh Lur. Akhirnya pas udah dicabut, dokter bilang udah ya, udah dicabut. Hah? Secepat itu cabut gigi? Nggak ada 2 menit itu. Hah? Bisa yang cepet seperti itu? Dan itu benar-benar nggak sakit. Dan setelah dicabut pun itu nggak sakit sama sekali. Jadi cuma setelah dicabut itu kan disumpel. Di apa ya, kalau disumpel itu bahasa Indonesianya nggak tahu. Disumpel itu apa, pokoknya dikasih kapas, kayak kapas gitu, terus disuruh gigit sampai sejam, hampir 1 jam itu. Nah tapi untuk setelah 1 jam itu ya, aku tuh ganti, aduh maaf ya keringetan. Setelah dicabut itu kan, dicabut gigi terus disumpel itu kan sama kapas, sejam setelah itu baru dicopot tuh kapas yang dari klinik si dokter gigi itu. Terus setelah itu aku ganti. Nah untuk ganti itu aku sering ganti karena sering berdarah ya, kayak nggak enak. Jadi kayak aku tuh kayak nelen ludah darah terus. Akhirnya aku sering ganti tuh, ada berapa kali, 3-4 kali. Akhirnya udah nggak aku sumpel lagi pakai kapas itu. Ya udah, terus akhirnya pelan-pelan tuh nggak keluar lagi mungkin ya itu darahnya, karena aku nggak merasa bahwa aku menelan si darah itu. Nah itu benar-benar nggak sakit sama sekali. Tapi setelah cabut gigi itu aku nggak boleh makan panas, nggak boleh makan yang dingin, terus nggak boleh makan pedas, takutnya mungkin malah jadi sakitnya gitu ya, jadi tambah sakit gitu. Padahal kan sebenarnya nggak sakit sama sekali karena efek obat pereda sakit itu yang disuntikan sebelum aku cabut gigi. Nah itu, jadi cabut gigiku itu cabut gigi bagian atas tapi paling belakang gitu. Nah pas disuntik itu, setelah disuntik pereda rasa sakit tuh ya, jadi pipiku ini sini tuh kayak mati rasa, hidung sama pipi bagian sini itu kayak mati rasa. Kalau dipegang tuh nggak ada rasanya sama sekali, malah kayak kesemutan gitu loh Lur. Tahu nggak sih rasanya kayak kesemutan gitu? Nah udah itu, kalian tahu nggak sih bayarnya berapa? Cuma 150 NT. Kalian tahu nggak 150 NT itu berapa kalau dirupiahin? Itu cuma 77.550. Semurah itu cabut gigi di Taiwan. Dan ini giginya. Tuh. Besar kan? Ini tuh gigi paling belakang. Tuh. Dan ini bukti kwitansinya bahwa aku tuh cuma bayar 150 NT. Nah, sebelum aku cabut gigi itu kan, aku bilang ini kan, kayak dokter bilang yaudah disembuhin dulu aja tuh vaiennya. Nah di situ aku juga sebelum dicabut itu aku bersihin karang gigi dulu, dan itu pertama kali selama hampir 6 tahun saya bersihin karang gigi di Taiwan. Padahal pertamanya itu nggak berani, takut sakit ini itu gitu. Akhirnya ya emang sakit itu pertama kali, mungkin karena karangnya itu terlalu tebel jadi sakit. Memang dokter pun bilang gitu, kalau sakit kamu bilang ya gitu. Terus dia bilang iya kok sakit karena karangnya itu tebel, kamu belum pernah bersihin karang gigi. Ya belum pernah, pertama ini di Taiwan gitu. Nah kenapa bisa murah copot gigi di Taiwan? Karena kita para TKW yang bukan swasta atau resmi atau legal bukan ilegal itu memiliki kartu kesehatan atau Cienpoka. Nah karena setiap bulannya kita itu bayar Cienpoka ke pemerintah, jadi
untuk setiap kita periksa kemanapun itu akan lebih murah. Beda dengan yang swasta. Swasta atau ilegal atau TKW kaburan itu biaya kesehatan itu apa-apa akan lebih mahal dibandingkan yang legal, yang resmi di Taiwan seperti itu. Nah, jadi buat kalian yang TKW resmi bukan kaburan, jangan lupa manfaatkan asuransi kalian atau Cienpoka kalian. Karena apa? Karena setiap bulannya kalian itu bayar. Oke? Jadi manfaatkan Cienpoka kalian untuk kesehatan kalian. Nah, oke lur, cukup sekian videoku kali ini, berbagi pengalaman tentang cabut gigi di Taiwan. Betapa murahnya cabut gigi di Taiwan, tidak nyampe 100.000. Bayangkan, coba di Indonesia kalian bayar berapa? Pasti ada yang jutaan, ada yang ratusan ribu. Manfaatkan Cienpoka kalian selama kalian di Taiwan. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.